Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar fungsi dan jenis komunikasi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan. Organisasi adalah kelompok masyarakat atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Fungsi komunikasi dalam organisasi: yang pertama, fungsi informatif. Informatif kata dasarnya information processing system, yang artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Ini adalah fungsi dari komunikasi, dipandang sebagai suatu sistem yang bisa memproses informasi untuk sampai ke setiap individu, sehingga bisa dimaknai secara tepat dalam konsep yang sama. Yang kedua, fungsi regulatif. Kata dasarnya yaitu regulasi, urusannya dengan tatanan dan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam konsep regulatif artinya bagaimana proses penyampaian informasi atau aturan yang berlaku agar bisa sampai ke orang-orang yang ada di organisasi. Setiap orang yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan tertulis maupun tidak. Yang ketiga, fungsi integratif. Artinya pembauran atau proses adaptasi, yang artinya menyatu. Dalam suatu organisasi, kita harus membaur mulai dari tata cara maupun strategi yang ada. Setiap organisasi selalu berusaha untuk menciptakan saluran yang memungkinkan pekerjanya untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan harapan lembaga tersebut. Yang keempat, fungsi persuasif. Setiap pimpinan lebih memanfaatkan fungsi untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan garis, kewenangan, atau perintah. Gaya komunikasi dari leader pimpinan yang juga memberikan pengaruh terhadap alur pesan yang ada dalam organisasi tersebut adalah: yang pertama, decontrolling style. Sifatnya yaitu mengendalikan, yang ditandai adanya satu kehendak untuk membatasi ruang lingkup, membatasi energi, bahkan memaksa mengatur perilaku. Yang kedua yaitu deactualization style. Ditandai dengan landasan kesamaan. Komunikasi ini dilakukan secara terbuka, mengungkapkan gagasan secara santai, rileks, menyampaikan secara terbuka, dan cenderung informal. Yang ketiga, destructuring style, yaitu memanfaatkan pesan secara verbal, secara tertulis maupun tidak, untuk menetapkan perintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat yaitu dynamic style. Biasanya cenderung agresif. Leader biasanya memahami orientasi pada tindakan atau action oriented. Mereka lebih agresif pada tindakan, bagaimana mengirim pesan, memahami bahwa lingkungan pekerjaan itu adalah tindakan atau perilaku. Yang kelima, religius, yaitu kesediaan untuk menerima semua kritikan, saran, masukan, pendapat, atau gagasan orang lain daripada memerintah. Yang keenam yaitu withdrawal style. Sebaiknya tidak dipakai karena ini sifatnya cenderung menghindar. Contohnya saja, saya tidak ingin terlibat dalam proses ini. Karakteristik dalam sebuah organisasi.
Yang pertama disebut organisasi ketika muncul karakteristik pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan atau struktur organisasi. Yang ketiga, adanya substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan para anggota organisasi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Dan yang keenam yaitu adanya koordinasi antara setiap komponen yang muncul. Tipe organisasi ada 4. Yang pertama, tipe organisasi bisnis, yaitu tipe-tipe organisasi dalam sebuah perusahaan, sebuah bisnis. Yang kedua yaitu tipe organisasi nirlaba atau non-laba. Yang ketiga yaitu BUMN. BUMN ini berasal dari negara. Yang keempat, koperasi, yaitu dari kita untuk kita. Aliran-aliran informasi atau message dalam organisasi. Yang pertama, aliran komunikasi adalah suatu proses yang dinamik dalam mengantarkan pesan secara tetap dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu aliran komunikasi organisasi cenderung memiliki fungsi untuk mengetahui bahwa informasi terdistribusikan ke semua anggota organisasi. Yang ketiga, aliran komunikasi organisasi memberikan dampak dan pengaruh terhadap efektivitas organisasi atau memberikan efek langsung atau tidak. Menurut Getzoff tahun 1964, aliran ini terbagi kepada 3 aliran atau sifat aliran informasi. Yang pertama, aliran itu serentak, disampaikan secara bersamaan dalam waktu tertentu, dan aliran ini mempunyai keuntungan serta kerugiannya. Keuntungannya yaitu lebih cepat penyampaiannya, tapi kekurangannya yaitu tidak dapat menyampaikan rahasia. Yang kedua adalah aliran berurutan. Aliran berurutan ini disampaikan secara berurutan dari satu orang ke orang lain. Keuntungannya yaitu terjamin kerahasiaannya. Sedangkan kerugiannya adalah penyampaian pesan menjadi lebih lambat. Dan yang ketiga, serentak dan berurutan. Serentak dan berurutan ini adalah penggabungan dari yang kita bahas di atas tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.